Tolong semua pencipta lagu, semua brand-brand lagu-lagu yang terkenal maupun nggak terkenal. Kalau kalian udah membuat hak cipta, tolong viralkan, bilang lagu ini untuk saya dengar sendiri dan saya yang bisa nyanyikan, bukan untuk semua mengcover-cover dan lain-lain. Itu harus dikatakan. Jadi orang itu bersyukurlah, artis mengenal suaranya itu mahal udah, dan dia juga sukarela menyanyikan. Kalau dia lebih berhasil daripada yang kamu arahkan untuk nyanyi, itu kejar, karena dia lebih bagus suaranya dibandingkan kamu. Seharusnya kamu bersyukur tanpa membayar dia gitu. Lesti lagi, nggak apa-apa, karena emang lagi booming sekarang ya. Soalnya kenapa? Para netizen tuh pada geram semua sekarang. Kenapa kok ada juga yang bertanya tuh, awak media sama pengacaranya Bapak YD. Nah, terus juga yang bertanya gini, kenapa kok yang dipermasalahkan dalam lagu ini itu adalah Lesti Kejora? Dan dengan begitu simpelnya Bapak itu menjawab, karena semua orang yang tahu cuma Lesti Kejora. Dari situ kita tahu dong ya apa maksud Bapak itu, ya kan? Semua orang juga udah tahu, ya kan? Tapi ya Bapak itu nanggapnya seperti ini. Nanti perlahan-lahan juga pasti ada intinya bukan hanya Lesti Kejora saja gitu. Bahkan dari pihak Lestinya intinya belum ada tanggapan, tapi dari sang suami Rizky Bilar itu sudah memberikan tanggapan bahwasanya dia hanya memberikan senyuman yang lebar kepada para pelapor. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi sekarang itu lagi ramai banget nih tentang Lesti Kejora yang dilaporkan ke polisi dan terancam hukuman 10 tahun. Denda yang menanti adalah 4 miliar. Terkait apa? Terkait hak cipta lagu yang dibawain sama Lesti pas lagi lomba ataupun pas lagi off air manggung. Dendanya ini cukup besar ya. Kalau Agnes Monica itu didenda 1 miliar, Dede Lesti kena denda 4 miliar. Dan jadi pertanyaannya, kok kenapa baru sekarang dilaporkannya? Padahal bawain lagunya itu sudah belasan tahun ke belakang ataupun sudah bertahun-tahun ke belakang. Dan kenapa cuman Dede Lesti aja yang dituntut, padahal artis besar lainnya pun pernah bawain lagu itu, ataupun musisi-musisi yang mengcover lagu itu juga banyak banget. Apakah ketika kita nyanyi di hajatan bawain lagu orang akan kena denda juga? Apakah ketika kita di kamar mandi bawain lagu orang akan kena denda juga? Tapi sepertinya untuk rakyat-rakyat biasa yang menyanyikan atau membawakan lagu-lagu artis atau lagu-lagu papan atas yang terkenal, itu sepertinya tidak akan dimintai royalti ataupun pembayaran. Kecuali yang menyanyikannya ini sudah terkenal, sudah mapan, sudah banyak uangnya, mampu dimintai royalti, itu pasti akan diminta royaltinya. Karena kemungkinan dia mampu untuk membayar. Nah, kalau nuntutnya sama kita-kita ini mah, ya gimana, mau bayar juga dari mana? Orang nyanyi aja sambil mikirin utang kan. Terus segitu helawet di pusat mah. Pencipta lagu cerita sudah kejar Lesti Kejora sebelum melaporkan kepada polisi. Pencipta lagu dangdut senior Yoni Dores menyebut aksinya melaporkan Lesti Kejora ke kepolisian dengan dugaan pelanggaran hak cipta karena merasa sulit untuk berkomunikasi dengan penyanyi tersebut. Dores menyebut dirinya sudah berusaha untuk menghubungi Lesti saat mengetahui lagunya dibawakan penyanyi itu. Namun, ia kesulitan untuk bertemu dengan Lesti Kejora. Selain itu, pihak Lesti Kejora juga diklaim tak menghubungi dirinya soal permintaan izin membawakan lagu ciptaan Yoni. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ranting yang kering? Enggak, saya nggak mau tahu lagi tentang Yoni Dores. Saya pengen tahu. Kamu lihat nggak mbak-mbak yang pakai baju hijau, yang marah-marah tuh, yang poninya kayak poni Dora. Itu mbak-mbak baju hijau yang katanya lawyernya Yoni Dores tuh siapa sih? Mbak-mbak yang kamu maksud itu bernama Sunan Kalijaga. Adalah seorang pengacara kasus kontroversial. Kok Sunan Kalijaga? Stop. Bukan mbak-mbak yang baju hijau yang konversi. Sepertinya saya salah paham. Maksud kamu Irma Rachim ya? Irma Rachim adalah pengacara yang mendampingi Lesti Kejora dalam kasus ini. Ia bukan. Pengacaranya Yoni Dores. Yoni Dores kan ada 2 pengacara, satu bapak-bapak,
Terus satunya lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau, poninya kayak poni Dora. Nah itu siapa itu yang marah-marah, yang bilang kalau Lesti menang itu karena karena lagunya, bukan suaranya Lesti, karena lagunya, katanya gitu. Mbak-mbak itu siapa? Pengen tahu saya, cepetan. Pengacara Yoni Dores yang kamu maksud itu bernama Lady. Ia adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Yoni Dores yang mendampingi dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting Yang Kering yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Lady atau kasus ini? Iya, tentang Lady. Dia kenapa? Lady itu siapa pengacara itu? Lady adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Yoni Dores. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani dalam membela kliennya. Dalam kasus ini, Lady beberapa kali menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah klaim bahwa kesuksesan Lesti Kejora dalam membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering lebih disebabkan oleh kualitas lagu tersebut, bukan karena suara Lesti Kejora sendiri. Ya ampun, parah banget gak sih kalau menurut kamu? Yang kedua, Yoni menyebut seperti diberitakan pada Minggu tanggal 25 bulan 5 kemarin bahwa ia ingin bertemu dengan Lesti untuk mengklarifikasi soal dugaan Lesti membawakan lagu tersebut atas inisiatif siapa dan memahami situasi yang terjadi. Apalagi, menurut Yoni Dores, publisher yang menaunginya juga tidak menerima permohonan izin dari Lesti Kejora untuk membawakan lagu tersebut, apalagi meminta royalti dari izin tersebut. Cuman ingin cerita saja, ingin tahu saja, pastikan berkembang dari situ. Soalnya banyak sekali yang pakai itu, kata Yoni Dores. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kabar terbaru guys, dari si empunya yang lagu dompet, apa tuh, dompet kering ya? Apa kantong kering ya, Yoni Dores ya, mencabut tuntutan minta ganti rugi yang 4 miliar. Wow. Terus mending ajak damai katanya. Rupanya Bang Yoni Dores ketakutan. Ketakutan karena semua penyanyi, artis-artis papan atas tidak menyalahkan Lesti, bahkan membelanya. Di samping itu langsung pasang badan bos Indosiar yang sudah melahirkan artis terbaik yaitu Lesti. Bu Siwi akan memboikot dan memblacklist semua lagu-lagu dari Yoni Dores. Rupanya takut Bang Yoni, kau tersingkir, bahkan mungkin kau akan mati. Lagu-lagu ente akan tidak bisa dinyanyikan lagi ya. Makanya jangan gegabah Bang ya. Mau bertindak sesuatu, mau melakukan sesuatu, pakai ini dulu ya. Jangan jadi otaknya, wah saya ini bakal dapat. Nggak semudah itu Bang ya. Ya boleh, saya wajar seorang pencipta lagu ya, ingin kebagian rezekinya, wajar, saya mengerti. Tapi tidak dengan seperti itu. Banyak, mungkin lebih tahu Abang Yoni lah daripada saya, bagaimana caranya menemui artis, bagaimana, karena artis ya, penyanyi sama pencipta lagu ya, itu ibarat saudara, kakak adik ya. Penyanyi butuh pencipta lagu apalagi lebih membutuhkan penyanyi. Oh ini siapa yang bakal menyanyikan lagu ciptaan saya, kan seperti itu. Yang terakhir, netizen banyak bilang, kenapa lu cuman Lesti? Saya diam saja, karena mereka nggak tahu. Banyak sekali yang bayar, itu yang izin. Salah satunya ada yang di YouTube kan sampai puluhan juta viewers paparnya. Izin ke publisher, soalnya saya tanya ke publisher, mereka bilang Lesti Kejora nggak ada permohonan izin. Saya tanya papar Yoni Dores. Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Atas dugaan pelanggaran hak cipta berdasarkan laporan Lesti diduga menyanyikan ulang lagu milik Yoni Dores pada tahun 2018 tanpa izin dan diunggah ke YouTube pribadinya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.